Indonesia masih dilanda pandemi virus corona hingga saat ini. Kasus harian positif infeksi virus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih terus bertambah. Kementerian PUPR turut terlibat dalam memerangi virus COVID-19 ini, yaitu dengan menyiapkan tambahan sekurangnya 16 bangunan yang akan dikonversi menjadi fasilitas rumah sakit darurat COVID-19 di 7 kawasan perkotaan, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo Raya, Surabaya, dan Bali. Guna memenuhi kebutuhan tempat penanganan akibat lonjakan jumlah penderita COVID-19. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah, Kementerian PUPR menyiapkan tidak hanya ruang isolasi, tetapi juga rumah sakit. Contohnya, asrama haji di Pondok Gede yang terdiri dari 5 gedung yang telah diubah menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19 dengan total hampir 900 tempat tidur, termasuk untuk menampung tenaga kesehatan. Selain itu, terdapat 2 fasilitas di Bali dan 4 fasilitas di Yogyakarta, 3 fasilitas rumah sakit darurat COVID-19 di Bandung, sementara di Surabaya saat ini tengah disiapkan Rumah Sakit Indrapura Surabaya untuk menjadi layanan pasien COVID-19 yang diperkirakan penyelesaian renovasinya rampung awal Agustus 2021. Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan fasilitas isolasi dan perawatan COVID-19 di Semarang dan Solo Raya. Kementerian PUPR melalui Balai-Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Provinsi, Ditjen Cipta Karya juga terus siap mengkonversi bangunan lain di luar Pulau Jawa Bali menjadi rumah sakit darurat COVID-19 sesuai perintah Presiden berdasarkan hasil evaluasi bersama Kementerian Kesehatan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Sebelumnya, sejak pandemi terjadi pada tahun 2020 lalu, terdapat beberapa rumah sakit darurat COVID-19 yang telah disiapkan Kementerian PUPR. Antara lain Rumah Sakit Pulau Galang Kepri, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, Rumah Sakit Umum Daerah Lamongan, Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, dan Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Fasilitas ini merupakan respon tanggap darurat pemerintah terhadap bencana pandemi COVID-19. Dengan adanya sinergi Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, TNI Polri, Kementerian BUMN, dan sejumlah pihak terkait lainnya, diharapkan tidak ada lagi pasien COVID-19 yang terbengkalai oleh karena tidak adanya tempat isolasi yang memadai sehingga virus COVID-19 dapat diatasi. Perencanaan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus 2019. Pemindahan ibu kota negara sebagai penanda perubahan pengelolaan kota berbasis pada perawatan dan perlindungan hijau atau Green City, baik hutan, flora, dan fauna, serta adat istiadat dan budaya, dan menjadi upaya pemerataan ekonomi nasional sehingga terbentuk kekuatan bangsa secara merata. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur diputuskan akan menjadi ibu kota baru menggantikan daerah khusus ibu kota Jakarta. Dalam data perencanaan pembangunan IKN dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, total lahan kawasan ibu kota baru seluas 256.000 hektar, sedangkan kawasan intinya akan dibangun di atas lahan seluas 56.000 hektar. Pembangunan ibu kota negara baru melibatkan instansi pusat hingga daerah serta lembaga, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kementerian PUPR melalui tim Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN sedang menyiapkan perencanaan dan desain. Dirjen Bina Marga melakukan pembahasan konsep jalan akses ke IKN, jalan utama IKN, dan jalan listrik dalam KIPP. Dirjen Cipta Karya menghitung kebutuhan hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang akan dibangun di IKN. Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusung pembangunan IKN dengan konsep kota cerdas atau Smart City dan Forest City. Di kawasan IKN juga akan dibangun persemaian permanen seluas 120 hektar di wilayah kawasan hutan produksi Mentawir. Selain itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam merancang sistem transportasi pintar, terpadu, dan berkelanjutan di IKN Kalimantan Timur guna memudahkan konektivitas masyarakat di wilayah tersebut.
Pembangunan IKN membutuhkan koordinasi antar unit organisasi serta kementerian atau lembaga lain dalam mewujudkan visi IKN untuk menjadi smart metropolis. IKN dirancang tidak hanya untuk mewujudkan kota cerdas, tapi juga sebagai tempat modern dengan standar infrastruktur kelas dunia. Stephen Covey pernah berkata, orang-orang bekerja sama menggabungkan usaha mereka sendiri bersama dengan usaha orang lain demi mencapai keberhasilan terbesar mereka. Karena itu, sebagai insan PUPR, kita juga harus saling bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi bersama dengan lembaga atau kelompok lain demi mencapai suatu keberhasilan kita, yaitu Indonesia Maju. Tidak bisa sendiri-sendiri dalam membangun Indonesia. Negara ini butuh kita, aparatur sipil negara dari berbagai sektor, untuk bersinergi demi Indonesia yang lebih baik. Kebersamaan adalah hal yang sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Begitu juga kita sebagai insan PUPR. Adanya kebersamaan membentuk tim dengan kementerian atau lembaga lain dapat membuat tujuan kita semakin mudah tercapai. Sebab masing-masing bisa saling bersinergi dengan kelebihan yang dimiliki. Rule of government sebagai upaya penting dalam mengubah sistem dan budaya lama yang buruk menjadi sistem dan budaya yang berkualitas untuk mencapai Indonesia maju. Whole of government Berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi.